Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebentar lagi kita akan merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami dari Panitia Paskah GKPO Halim Perdana Kusuma tahun 2024 akan melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka Paskah. Antara lain, diakonia ke Panti Tunaganda Pasir Gunung Depok, berbagi kasih bersama saudara-saudara kita yang berpuasa, perlombaan anak sekolah minggu, dan puncaknya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 yaitu ibadah Paskah pagi-pagi benar. Mari Bapak Ibu, kami mengajak Bapak Ibu Jemaat GKPO Halim Perdana Kusuma untuk berpartisipasi mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Kami juga sangat mengharapkan bantuan dan uluran tangan dari Bapak Ibu Jemaat untuk berbagi ke Panti Tunaganda Pasir Gunung Depok. Kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan antara lain sembako, susu, pampers, peralatan mandi dan cuci. Sekecil apapun bantuan dari Bapak Ibu Jemaat sangat berarti bagi mereka. Atas bantuan, dukungan, dan partisipasi dari Bapak Ibu Jemaat sekalian, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi dan salam sehat bagi kita sekalian. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma, hari Sabtu 30 Maret 2024. Kita sebagai umat percaya bersukacita hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita, aktivitas kita, saya mengajak kita untuk menyediakan waktu sejenak untuk merenungkan firman Allah. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kepadamu kami naikkan syukur dan terima kasih kami ya Allah, di mana pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana adanya semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan telah menjaga, menolong kami sepanjang malam yang kami lalui. Kami boleh menikmati bangun pagi hari ini dengan penuh sukacita. Sebelum kami memulai kegiatan kami hari ini Tuhan, kami rindu membaca merenungkan firman-Mu. Roh Kudus bimbing kami, berikan kami pengertian, pemahaman serta kemampuan untuk mengaplikasikan firman-Mu ini dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yohanes pasal 19 ayat 38. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Saudara-saudara, tema renungan harian bagi kita hari ini adalah Kristus, teladan ketaatan dan pengorbanan. Baru saja kemarin kita memperingati hari Jumat Agung, yaitu peringatan akan kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib di Golgota sebagai puncak dari ketaatan akan pengorbanan Kristus untuk menebus kita umat berdosa. Dan hari ini, hari Sabtu, yang kita kenal dengan istilah Sabtu Sunyi atau dikatakan oleh sebagian orang Sabtu Sepi atau Sabtu Suci, yaitu di mana dalam bahasa Latin disebut Sabbatum Sanctum, hari Sabat Suci, yang artinya hari setelah Jumat Agung dan hari sebelum Minggu Paskah. Sabtu Sunyi adalah hari memperingati pada saat tubuh Yesus Kristus dibaringkan di dalam kubur setelah peristiwa Jumat Agung. Peringatan Sabtu Sunyi pada umumnya dilaksanakan dalam keheningan, namun tidak selalu dalam kesedihan, melainkan merupakan suatu refleksi dan evaluasi diri atas pengorbanan Kristus sampai mati dan dikuburkan. Sebagai orang percaya, kematian Kristus di kayu salib adalah merupakan
bukti pengorbanan tertinggi untuk menyelamatkan umat manusia. Oleh karena pengorbanan Kristus, keselamatan tanpa syarat itu diterima oleh setiap orang yang percaya. Kita diselamatkan, kita ditebus dosa-dosanya hanya semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Hanya karena anugerah Allah semata-mata dan bukan karena kehebatan dan perbuatan baik kita. Pengorbanan Tuhan Yesus merupakan tindakan luar biasa atas kasih Allah yang tak terhingga, seperti tertulis di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, yang merupakan ayat yang paling terkenal di tengah-tengah kehidupan umat percaya, yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pengorbanan Yesus dan teladannya haruslah hidup di dalam hati setiap kita orang percaya. Saudara-saudara, pada Sabtu Sunyi ini, kita sebagai umat Kristiani, kita percaya akan kematian dan kebangkitan Kristus, senantiasa kita renungkan setiap makna dari peristiwa yang sudah Tuhan karyakan di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, mari kita belajar akan sikap seorang tokoh yang bernama Yusuf dari Arimatea. Hal apa yang membuat Yusuf dari Arimatea menjadi berani meminta mayat Yesus kepada Pilatus? Ada 3 hal yang menjadi pembelajaran bagi kita dalam renungan pagi ini. Yang pertama, Yusuf dari Arimatea berani mengambil risiko dan menyatakan iman bersama murid lainnya terhadap Yesus. Yusuf menghadap Pilatus dengan berani meminta mayat Yesus untuk dimakamkan secara layak. Tentu ini ada harga yang harus dibayar, Bapak Ibu. Sikap Yusuf yang sangat berani menyatakan diri secara terang-terangan membuktikan bahwa ia adalah murid sejati, tanpa lagi memikirkan resiko apa yang ia harus terima jikalau Pilatus atau orang-orang lainnya yang menentang keinginannya itu. Seperti dikatakan dalam Markus 15 ayat 43. Yang kedua, Yusuf dari Arimatea siap mengorbankan harta milik terbaiknya. Ini kita melihat dengan Yusuf dari Arimatea memberikan kubur batu miliknya yang digalinya di dalam bukit batu untuk diberikan sebagai tempat memakamkan mayat Yesus. Yang ketiga, Yusuf Arimatea bersama murid lain mengafani dan merempahi mayat Yesus. Mereka melakukannya dengan tangan mereka sendiri, walaupun mereka bisa saja menyuruh orang lain atau para hamba atau budak. Mereka mampu membayarnya dengan sejumlah uang. Namun hal-hal keberanian yang dilakukan oleh Yusuf dari Arimatea patut untuk kita contoh dan sekaligus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Seperti teladan Yesus yang rela mengorbankan nyawanya demi keampunan dosa kita. Saudara-saudara, besok adalah hari Minggu Paskah. Hari di mana kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ia bangkit mengalahkan maut dan mengalahkan kematian. Hari-hari ini juga kita mendengar berita gembira dari pemerintah kita, di mana bukan lagi kebangkitan Isa Al-Masih, tetapi ada perubahan nomenklatur yang dicantumkan dalam keputusan Presiden nomor 8 tahun 2024, 29 Januari 2024, yang memuat perubahan nomenklatur istilah Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus. Jadi saudara, kita tidak lagi merayakan kelahiran Isa Al-Masih, kematian Isa Al-Masih, kebangkitan Isa Al-Masih atau kenaikan Isa Al-Masih, tetapi dengan peraturan pemerintah yang baru ini, dengan jelas menggunakan kematian, kelahiran, kebangkitan atau kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita bersyukur akan hal ini. Dan sekaligus esok hari, mari kita hadir dalam ibadah pagi-pagi benar untuk merayakan dan bersyukur akan kemenangan Yesus
mengalahkan maut. Ada juga beberapa jam-jam ibadah lainnya. Mari datang, hadir untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersuka cita dan semakin menyatakan iman kita kepada Kristus atas kebangkitannya dan atas kemenangannya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang kami dengar, yang sangat memberkati kami hari ini. Bersyukur untuk semua pengorbanan-Mu yang luar biasa Engkau berikan bagi kami. Hendaknya kami Tuhan, sebagai murid-murid Kristus, hendaknya mau memaknai akan pengorbanan Kristus dalam hidup kami dengan sebaik-baiknya. Kami mau menjadi murid yang taat, setia, dan tetap beriman kepada Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa untuk semua umat Tuhan, jemaat Tuhan yang saat ini berada dalam pergumulan, sakit penyakit, bahkan hal apapun. Ya Tuhan, kami berdoa Engkau turun tangan, menolong, memberikan jawaban dan jalan keluar. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa.